Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Airin Nas. Makasih buat teman-teman yang udah ngikutin cerita aku sampai sejauh ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan dihidupkan loncengnya ya, supaya setiap aku upload cerita yang terbaru, kalian dapat notifikasinya. Ku kembalikan uangmu mas, bagian 57. POV author. Hamdan menjadi gusar karena Lia barusan menghubunginya dan berkata dia ada di sana bersama orang tuanya sekalian. Wanita sial, dia pasti berkata yang tidak-tidak pada orang tuanya. Awas saja kamu Lia, gerutu Hamdan dalam hati. Dengan cepat dilajukannya kendaraannya membelah jalan raya. Hingga akhirnya dia sampai di rumahnya. Hamdan menarik napas besar karena ternyata rumahnya sudah ramai. Dia melangkah gontai ke dalam rumah. Sampai di dalam, Hamdan langsung disambut keluarganya dan keluarga Lia. "Hamdan, kenapa mereka harus datang ke sini?" kata Bu Rowina mendengkus ke Hamdan. Lelaki itu mengendikkan bahunya. "Gak tahu," ucapnya seraya berbisik. Bu Rowina lalu menarik tangan anak lelakinya itu untuk duduk di ruang tamu rumah kontrakan Hamdan. "Dari mana mas? Kenapa kamu lama sekali?" kata Lia menatap calon suaminya itu. "Ada apa ini ramai begini dan kamu membawa orang tuamu juga?" kata Hamdan memandang Lia dengan ketus. Ibu dan ayah Lia mendengkus ke arah Hamdan. Tak sangka lelaki seperti ini yang mau dijadikan suami. Lelaki yang tidak punya sopan santun. "Lia, apakah lelaki seperti ini yang mau kamu jadikan suami? Dia sama sekali tak ada sopan dan santun. Apa lelaki seperti ini yang akan kamu jadikan imam untuk hidup kamu, nak? Ibu dan bapak kecewa sama kamu," kata ibunya. Lia merasa tak enak dan Hamdan kesal dengan ucapan orang tua Lia. Wanita itu segera mendekati Hamdan menolak perlahan tubuhnya agar mau menyalami orang tuanya. "Mas," kata Lia dengan bahasa isyarat agar Hamdan mengerti. "Apa sih?" kata Hamdan kesal, namun karena terpaksa dan dipaksa, dia akhirnya menyalami kedua orang tua itu. "Maaf, apa tujuan kalian datang ke sini?" tanya Bu Rowina meringis melihat kelakuan orang tua Lia. "Kami kesini mau minta tanggung jawab, Bu. Anak lelakimu sudah menghamili anak kami. Kami minta tanggung jawab sama Hamdan sehingga kami datang ke sini," kata ibunya Lia. "Lia, kamu hamil?" tanya Bu Rowina gusar dan wanita itu mengangguk lemah. Bu Rowina menghela napasnya teringat tempo hari yang dikatakan Ambar. Jika Hamdan sering membawa Lia ke kamar, bahkan ada bukti rekaman segala dari Yuni kalau Hamdan menggauli Lia di rumah ini. Bu Rowina sebenarnya malu, namun untung tetangga nggak tahu dan sibuk mengurusi hal demikian. Kalau tidak bisa malu juga Hamdan di arah tetangga untuk dikawinkan. "Kalau begitu, anak ibu harus menikahi Lia segera," kata ayah Lia dengan suara keras dan tatapan tajam. "Ya, kami memang sudah berencana menikah seminggu lagi. Mengapa kamu harus bawa orang tua segala, Lia?" kata Hamdan mendengkus kesal ke Lia. "Bapak nggak setuju Hamdan, 2 hari lagi kau nikahi Lia. Aku nggak mau tetangga kami semakin menggunjing tentang kehamilan anak kami. Meskipun dia janda, tetapi bukan janda sembarangan yang seenaknya bisa dihamili kemudian dijanjikan mau dinikahi. Nikahi Lia 2 hari lagi," perintah ayah Lia. Hamdan menghela napas menjadi gusar, namun dia sudah berbuat maka harus berani bertanggung jawab. "Ya sudah, terserah saja, 2 hari lagi juga nggak masalah, asalkan kamu menikah di bawah tangan." "Nggak bisa, kamu harus bertanggung jawab sama anak saya. Kamu harus menikahinya secara agama dan negara. Lia tak akan menikah secara siri karena dia juga punya surat cerai. Begitupun kamu, surat cerai juga ada. Mengapa harus menikah siri? Apa kamu mau mempermainkan anak saya?" kata ayah Lia lagi dengan suara keras. Hamdan kembali menghela nafas sambil memandang kesal Lia. Jika banyak menuntut maka dia tak akan menikahi wanita itu. "Saya sudah bicarakan dengan Lia, Pak. Saya nggak ada uang buat menikahinya. Jika tidak mau ya sudah," kata Hamdan santai. Ayah Lia geram dan langsung mengambil kerah baju Hamdan. Ibu Rowina terkejut dengan wajah pias. "Apa-apaan ini, Pak?" katanya ke ayah Lia.
Berani kamu berkata seperti itu? Kau anggap apa anakku yang bisa kau tiduri sesuka hati? Lepaskan aku, Pak, kata Hamdan dengan kasar. Dia mendorong tangan ayah Lia. Mas, apaan sih kamu? Kata Lia kesal. Salah kamu sendiri, kenapa kamu harus bawa-bawa orang tuamu segala, Lia? Aku melakukan ini karena ibuku yang menuntut agar kita segera menikah, kata Lia membela diri. Tetapi tak harus bawa-bawa orang tua segala, kita sudah bersepakat, Lia. Mengapa kamu gak mau menikahiku secara negara, Mas? Aku tentu tak mau menikah secara siri, kata Lia protes ke Hamdan. Lelaki itu semakin marah karena masalahnya dengan Lia semakin runyam. Hamdan berpikir jika sudah ditiduri maka dia tak perlu keluar uang lagi untuk menikah. Nyatanya dia salah. Kamu nikahi anakku segera, jika tidak aku akan panggil warga untuk mengarak kamu dan bisa jadi kamu dibawa warga ke kantor polisi karena gak mau bertanggung jawab, kata ayah Lia. Apa-apaan Bapak, mengapa bawa-bawa warga segala dan bawa polisi segala? Kita kan bisa bicarakan ini baik-baik, ucap Bu Rowina gusar dengan ancaman keluarga Lia. Saya harus menjaga kehormatan anak saya, walau dia janda, tetapi jangan memperlakukan anak saya sembarangan, kata ayah Lia dengan tatapan tajam ke Bu Rowina. Baiklah, aku akan menikahi Lia, aku akan menikahi dia secara agama dan negara, lanjut Hamdan mengalah. Dia malas ribut-ribut apalagi harus bawa-bawa polisi segala. Lia memang sudah keterlaluan sekarang karena ulahnya Hamdan harus mengeluarkan uang lagi buat menikahi wanita itu. Bagus, jika begitu kami mau adanya walimah sederhana dari pernikahan kalian. Kali ini ibunya Lia berbicara. Apalagi tuntutan kalian, aku sudah katakan kalau nggak ada uang, kata Hamdan menengkus kesal. Suaranya sedikit keras dan protes tidak setuju. Kamu jangan berbohong, mengapa hanya pernikahan seperti itu saja? Kamu juga harus mengundang teman-teman kantormu dan anakku juga harus mengundang teman-teman di kantornya untuk menikah. Jika ingin menikah maka harus siap dengan modal dan uang, kata ibu Lia kesal ke Hamdan. Melihat kelakuannya entah mengapa dia tak setuju menikahkan anaknya dengan lelaki pelit dan perhitungan seperti Hamdan. Namun mau bagaimana, anaknya sudah hamil terlebih dahulu. Terserah, namun aku tak berbohong kalau aku sudah tak punya uang, kata Hamdan mengelap kasar wajahnya. Rambutnya juga beberapa kali diacaknya. Kalau begitu mari patungan saja. Lia sudah setuju menggunakan uangnya setengah dan kamu juga mau menggunakan uangmu setengah. Kamu mikir gak sih, masa menikah harus modal dungkul? Kamu setidaknya harus punya uang. Ini anak perempuan orang yang harus kamu kasih makan dan kamu hidupi nantinya, kata ibu Lia geram ke Hamdan. Iya mas, aku rasa cukup adil. Aku juga mau mengundang teman-temanku untuk hadir di pernikahan kita. Aku tak mau mereka mengira aku masih janda dengan menikah dan tak memberitahu mereka melalui pesta walau sederhana, Lia menimpali. Hamdan mendesak kali ini. Uangnya harus terkuras lagi, sepertinya untuk pernikahan yang gak penting. Dia membayangkan akan mempunyai istri lagi yang lebih bawel dari Yuni, namun Hamdan tak akan mau mengalah. Dia akan membuat Lia bertekuk lutut, kalau perlu uang dia bekerja akan Hamdan kuasai. Baiklah, jika itu maumu, aku akan memberikan uang buat pesta kecil-kecilan kepadamu. Namun kamu tahu kalau uangku juga tak banyak karena harus membayar buat masalah bapakku. Aku hanya ada 5 juta, terserah kau mau terima atau tidak, kata Hamdan dengan ketus ke Lia dan keluarganya. 5 juta sekarang dapat apa? Seru orang tua Lia lagi tak setuju. Terserah mau atau tidak, aku sudah mengupayakan uangku. Karena aku dari awal juga tak mau ada hal-hal seperti ini, kata Hamdan dengan santai. Dasar kamu lelaki apa seperti itu? Kamu mau mendiduri anakku maka kamu harus siap dengan konsekuensinya, kata ibu Lia mencibik kesal ke Hamdan. Sudahlah Bu, Lia gak mau kehilangan anak ini, kita setujui saja ya, wanita itu bersuara dan akhirnya dia mengalah. Kamu terlalu lemah sehingga Hamdan gampang memperalat kamu, kata ibunya protes. Hamdan menaikkan sudut bibirnya. Biarlah dia kehilangan uang 5 juta hari ini, namun setelah Lia jadi istrinya, maka lebih mudah memoroti uangnya. Hamdan tersenyum jahat. Yuni, kamu sudah mendapat undangan untuk datang ke pernikahan Hamdan? Tanya Irsyad saat mereka sedang makan siang bersama. Dahi Yuni mengernyit. Sudah. Lia mengundang tetapi sepertinya hanya konsep belaka dan dia hanya mau memanas-manasi aku saja untuk menikahi mantan suamiku. Yuni tersenyum geli
dengan ulah Lia yang aneh. Aku barusan diundang Hamdan. Dia juga sepertinya mengundang rekan-rekan kantor secara dadakan kalau besok Hamdan akan menikah dengan Lia, calon istrinya, kata Irsyad menunjukkan undangan lewat gawai ke Yuni. Besok? Mereka dadakan sekali menikahnya, Mas. Begitulah, kamu mau datang kan? Aku sebenarnya malas bertemu Mas Hamdan dan keluarganya. Namun aku tak masalah datang ke pesta mereka, kata Yuni mengulas senyum ke Irsyad. Bagus. Kamu harus tunjukkan kalau kamu lebih bahagia berpisah dari Hamdan, Yun. Iya mas, kita datang saja ke pesta mereka, ucap Yuni. Rasanya penasaran juga dengan pesta pernikahan Hamdan. Pernikahan seperti apa? Apakah meriah dan mewah? Apakah Hamdan mau keluar uang banyak untuk menikah mengingat dia begitu perhitungan? Yuni merasa penasaran, dia akan datang untuk melihat. Bersambung. Makasih ya teman-teman udah meluangkan waktu membaca novel aku. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.